Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-Nawawi naklan 'anil ulama'i wa qala lan dawuh sapa an-Nawawi Al-Imam An-Nawawi naklan krono ngelih anil ulama'i saking pira-pira wong kang alim. Anil ulama'i saking pira-pira wong kang alim. Tulibah dan purih opo an-nuru cahaya. Opo an-nuru cahaya fi a'dha'ihi ing dalem pira-pira anggotane man. Fi a'dha'ihi ing dalem pira-pira anggotane man. Lagi kan? Jaga kapi. Jaga ini ya. Ini nak apa? Ini nak. Ai kapi dah. Mancing. Santain. Tugak dia markapi. Tas lagi nyerenggi ke? Man bersetedung ke bela. Fi a'dha'ihi ing dalem pira-pira anggotane man. Wa jismihi lan jisime man. Wa tasarrufatihi lan pira-pira tasarrufe man. Wa taqallubatihi lan pira-pira molak mali man. Wa jalalatihi lan pira-pira agunge man. Wa jumlatihi lan pira-pira jumlah man. Itu yang tadi wa jalalah jim apa ha itu. Wa halalatihi lan pira-pira tingkai man gitu ki. Wa jumlatihi lan jumlah man fi jihatihi ing dalem pira-pira arah-arah man. Asitih kang 6. Hatta la yazigo sehingga ora melempeng opo syai'un suwiji-wiji. Opo syai'un suwiji-wiji minha saking man ini ki. Opo syai'un suwiji-wiji minha saking a'dha'ihi wa jismihi wa tasarrufatih ila akhirih. Anhu saking nur. Intaha wis tutuk apa qala Nawawi.
Wa hadza du'a'u utawi ikilah donga iku muwafiqun kang nocoki. Iku muwafiqun kang nocoki lima maring bareng fil ihya'i kang ono ing dalam kitab Ihya. Min ghairi ziyadatin saking tanpa tambahan wala naksin lan tanpa pengurangan. Wa mukhalifun lan nulayani lima maring barang fil jami'ih kang tetep ing dalem kitab al-jami'. Fa idza farautah moko ing dalem nalikane wis rampung sapa sira minad du'ai saking donga fala tastagil moko ojo sibuk sapa sira ila waqtil fardhi maring waktune salat fardu illa bi fikrin angin kelawan mikir-mikir wa tasbihin lan maca tasbih au qiraati Qur'anin utawa maca Al-Qur'an au ghairi dzalika utawa saliyane mengkono-mengkono fikrin au tasbihin ila akhiri. Contone katahmidin koyok muji Allah wa istighfarin lan istighfar. Kama koyok keterangan ruwiyah kang den riwayataken apa ma an Anasin saking sahabat Anas anin Nabi saking Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge iku kala lamun ngucap sapa man sabihata yaumil jumu'ati ing dalam waktu isuke dina Jumu'ah. Ing dalam waktu isuke dina Jumu'ah qabla sholatil ghadati ing dalam sadurunge salat subuh. Ing dalam sadurunge salat subuh maca astaghfirullahal azim. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Ing lafad astaghfirullah ila akhiri. Astaghfiruh nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah rupane allazi zat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa huwa angin allazi al hayyah kang maha urip al qayyumah kang maha akeh jumenengi gitu ki. Wa atubu lan taubat sapa ingsun ilaihi maring allazi salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan ghafarah moko ngapura sapa Allah taala Gusti Allah taala dzunubahu ing pira-pira dosane man walau kanat senajan ono apa dzunubah iku misla zabadil bahri ngumpamani untuke segara. Iku misla zabadil bahri ngumpamani untuke segara. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi ta'ala alaihi, beliau menukil dari beberapa ulama terkait masalah doa yang dianjurkan untuk kita baca sebelum sholat subuh, yang mana doa yang dimaksud adalah doa yang kemarin, yaitu Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i ila akhirih.
Semua itu pada intinya kita mohon cahaya kepada Allah agar kita, seluruh anggota tubuh kita itu diliputi oleh cahaya. Dan cahaya yang dimaksud itu adalah dilalah atau rosyad, satu petunjuk atau satu dalil yang memberikan petunjuk terhadap kita atau mengarahkan kita kepada hal yang diridhoi oleh Gusti Allah. Makanya kata kemarin, kalau yang dimaksud cahaya tersebut itu dinisbatkan kepada mata, maka mata akan lebih mudah untuk kita fungsikan kepada ketaatan. Kalau telinga itu diliputi oleh cahaya, maka telinga akan sibuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Gusti Allah. Tidak sibuk mendengarkan aib, tidak sibuk mendengarkan omongan-omongan yang justru mengandung murkanya Gusti Allah. Begitu pula tangan, kaki, dan semua anggota tubuh bagian dohir minal jawarih, semua itu nanti ketika diliputi oleh cahaya maka akan mengarah pada al-a'malis sholihat, mengarah pada perbuatan-perbuatan yang bagus menurut syariat. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang doa meminta cahaya tadi. Beliau itu menukil dari beberapa ulama, tuliban nur fi a'dha'ihi wa jismihi wa tasarrufatihi wa taqallubatihi wa halalatihi wa jumlatihi fi jihatihi sittih hatta la yazighu syai'un minha anhu. Artinya dalam doa tersebut semuanya itu dicakup, semua anggota, baik dari rambut sampai ke ujung kaki, semuanya itu dicakup oleh cahaya. Jisimnya, a'dha'nya, anggota tubuh bagian luar, jasadnya, tasarrufnya. Tasarruf itu mengarah pada fungsi daripada anggota tubuh. Mata untuk mendengar, mata untuk melihat gitu gitu. Telinga untuk mendengar, tangan untuk mengambil, memukul, makan dan seterusnya, lesan untuk makan, untuk berbicara, kaki untuk melangkah. Itu semua tasarrufatnya itu mengarah pada hidayah, artinya hal-hal yang diridhoi oleh Gusti Allah. Wa taqallubat wa halalat wa jumlah, pergonta-gantian tubuh itu, dan juga kondisi-kondisi tubuh itu juga akan diliputi oleh hal-hal yang diridhoin oleh Gusti Allah. Secara kesimpulan, inti daripada memohon cahaya kepada Allah untuk kita itu tujuannya kita memohon bimbingan kepada Allah agar apa yang timbul dari kita, baik secara perbuatan atau secara i'tiqad atau secara fi'lan, ucapan, semua itu diridhoin oleh Gusti Allah. Itu maksudnya daripada pernyataan Al-Imam An-Nawawi. Wa hadha du'a muwafiqun lima fil ihya min ghairi ziyadah wala naqs. Doa yang ada di kitab ini itu sangat-sangat cocok dengan doa yang berada dalam kitab Ihya Ulumuddin, tanpa ada penambahan lafaz, tanpa ada pengurangan lafaz. Namun mukhalifun lima fil jami', berbeda dengan doa yang berada dalam kitab Al-Jami'. Lah kenapa kok Syekh Nawawi menjelaskan hal-hal yang kayak gini? Penting apa tidak? Oh jelas penting ini. Karena riwayat itu harus jelas. Kayak ini santri itu harus paham. Riwayat termasuk riwayatud du'a
riwayat doa atau riwayat-riwayat yang lain dalam keilmuan itu harus jelas. Sampean membaca doa ini ittiba pada riwayat yang mana? Ikut pada riwayat yang ada di Maraqil Ubudiyah atau Bidayatil Hidayah, atau merujuk pada kitab Ihya atau pada kitab Jami'. Riwayatnya harus jelas agar sanad kita beramal itu muttasilan ilal ulama, nyambung kepada ulama. Gitu ki? Jadi ini perlunya, makanya dari kemarin muwafiqun lil ihya wa mukhalifun lil jami', muwafiqun lahuma misalkan, cocok pada keduanya. Itu tujuannya agar kita tahu, oh ternyata doa semacam ini riwayatnya itu menginduk kepada kitab ini. Paham ya? Jadi manfaat yang kedua, sampean tahu akan keterangan yang semacam ini, sampean tidak mudah menyalahkan. Ada teman sampean yang doa beda dengan doa kita, padahal doa itu sama-sama untuk waktu sebelum subuh dan itu beda. Maka di situ tidak mudah nyalahkan sampean, karena mungkin doa teman sampean merujuk pada riwayat yang satunya, dan ini sudah biasa di kalangan-kalangan para ulama, khususon dalam hal keilmuan itu biasa. Faiza faragta minad du'a, ketika sampean sudah selesai melakukan doa ini, fala tashtagil ila waqtil fardi illa bi fikrin aw tasbihin aw qiraati Qur'an. Maka jangan sampai kalian sibuk untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, kecuali nanti hal-hal yang sampean lakukan itu berupa tafakkur. Itu dilakukan sampai kapan? Sampai menjelang waktu didirikan sholat subuh. Jadi masya Allah gitu, nikah mengajarkan kita untuk menyempurnakan ubudiyah kita, hubungan kita kepada Allah, sampai-sampai sebelum subuh itu kita dituntut untuk mentradisikan hal-hal yang sangat luar biasa ini. Pakon tuah lastaren tahiyatul masjid. Sesudah qobliyah subuh kita jangan langsung sholat, berarti saya nunggu dulu. Bagaimana? Doa, pakai doa yang kemarin kita maknain. Setelah doa jangan langsung ngobrol jagungan dengan teman-teman sebelum sholat subuh, maka hendaknya kita tafakkur, ker-meker kebesaran pengiran. Atau kalau tidak milih tafakkur, tasbih, sibukkan lesan kita dengan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Atau kalau tidak sibuk dengan baca tasbih, maka sibukkan dengan baca Quran. Kalau kita malas membaca Quran, maka selain daripada itu seperti tahmid, istighfar dan hal-hal yang baik seperti zikiran wal aurad, beberapa wiritan. Ini karena yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada kita. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Anas Ibnu Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi adabu man qala sabihata yaumil jumu'ah qabla salatil ghadati, barang siapa di waktu pagi hari Jumat kulaku nang hari Jumat sebelum sholat subuh, ada amalan dia berberak dia kena sebelum sholat subuh. Di situ membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ini mumpung saya ingat, lafaz ini ada 2 wajah. Sampean kalau baca boleh mengikuti yang mana saja. Yang pertama, model pembacaannya dengan merofakkan lafaz al-hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, binasbihima,
keduanya di situ dinasab. Karena ini secara dohirnya i'rab atau secara dohirnya pentarkiban itu memang demikian, dinasab yang paling dohir. Maka cara bacanya astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Siapapun kata Nabi yang membaca ini, istighfar ini sebanyak 3 kali sebelum sholat subuh, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Seluruh dosa-dosa orang yang baca tadi itu diampuni, walau kanat misla zabadil bahri, walaupun jumlahnya dosa yang kita miliki itu sama dengan jumlah busa yang ada di lautan. Kapok entase itu berapa jumlahnya? Kapok sebenarnya entase itu berapa? Kalau itu diibaratkan dosa kita, maka hanya dengan amalan ini astaghfirullahalazim ila akhirih sebanyak 3 kali dilakukan di pagi hari Jumat sebelum subuh, itu dosa-dosa sebanyak itu akan diampuni oleh Gusti Allah. Gempang sarah kang kuwi ngoso dosa itu bukan karena apa, tapi karena fadl dan rahmat Allah begitu luas khususon kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur moga kita bisa ngamalkan, walaupun ia penuh dengan perjuangan. Ini tidak mungkin langsung istiqomah. Wong ini sebelum subuh. Ya mantar moga bisa. Ya tekak sekalian seumur odi kan minimal nekanin hajat sampean pernah ngaji, pernah ngamal lagi kan begitu kan. Ya minimal seumur odi di situ pernah ngamalkan, walaupun tidak semua waktu sampean istiqomah. Ya tapi hendaknya lebih baik istiqomah. Gitu. Mana wis? Wa ruwiya an ummi rafi'in radhiyallahu ta'ala anha wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.